Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Suara Metropolitan, bertemu lagi dengan saya Bung Surono di podcast Suara Metropolitan. Berita akurat, terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik, sahabat Suara Metropolitan, hari ini adalah hari spesial untuk dunia pendidikan. Karena hari ini kita merayakan Hari Guru Nasional. Karena hal itu, segmen kali ini, podcast Suara Metropolitan menghadirkan langsung pemerhati pendidikan Sumatera Selatan. Kita sapa langsung beliau, Dr. Parmin SPD MM. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sahabat Suara Metropolitan, saya izin memanggilnya kakak. Karena kami mempunyai bapak yang sama. Kalau saya panggilnya bapak, nanti kami bingung. Oke. Baik, Kak Parmin. Kita bicara tentang kompetensi guru. Kita bicara tentang bagaimana sih, karena ujung tombak pendidikan pasti ke guru ya, Kak. Oke. Menurut Kak Parmin nih, saya langsung saja ke beberapa hal yang menjurus ya. Kurikulum Merdeka. Siap tidak guru-guru saat ini menghadapi kurikulum Merdeka? Gimana? Terima kasih Adinda atas pertanyaannya yang luar biasa. Tapi sebelumnya izinkan kami mengucapkan selamat Hari Guru yang ke-78 dengan tema Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar. Oke. Saya kira ini tema yang sangat relevan dengan pendidikan sekarang. Kembali ke masalah kompetensi guru, ini bukan rahasia lagi bahwa sejak ujian kompetensi guru UKG tahun 2015 itu rata-rata masih sangat kecil skor UKG waktu itu. Dan faktanya sampai sekarang tidak bergerak banyak. Jadi kalau bicara kompetensi guru berarti bicara mutu lulusan, mutu siswa. Mutu siswa. Karena kompetensi itu tergambar dari seberapa perubahan delta keberhasilan belajar dari anak-anak. Fakta di lapangan sampai sekarang, baik dari telah adanya tunjangan sertifikasi, banyak BIMTEK, belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa signifikansi antara berbagai BIMTEK, berbagai tunjangan perbaikan dengan mutu pendidikan kita. Jadi masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Kita tidak bisa mengatakan mutu guru jelek, tapi faktanya secara umum begitu. Ada 1-2 guru, ada kepala sekolah yang sangat kompeten, sangat bagus. Tapi itu belum cukup. Dari sisi presentasi masih sangat kecil. Nah tadi Kak Parmin mengatakan kalau salah satu tolak ukurnya itu adalah lulusan. Betul. Lulusan ini maksudnya mana? Apakah lulusan dari sekolah itu melanjut ke perguruan tinggi negeri atau lulusan yang bagaimana? Jadi akar masalahnya itu dari KBM di kelas. KBM di kelas. Mutu lulusan itu ditentukan oleh kualitas KBM di kelas. Ini kaitannya juga dengan Merdeka Belajar. Secara falsafah, Merdeka Belajar itu dimaknai seberapa bebas guru bisa menentukan secara bijak, secara merdeka, mutu dia melaksanakan KBM di kelas. Output dan output berarti hasil belajar, biasanya berupa skor nilai. Outcome biasanya berupa lulusan anak di perguruan tinggi. Nah itu menjadi ukuran atau indikator keberhasilan KBM di kelas tadi. Jadi sekolah bermutu karena setiap individu anak itu bermutu. Jadi dilihat dari kualitas KBM di kelas yang dikelola oleh guru. Faktanya tidak banyak guru yang berhasil mengelola kelas dengan baik. Akibatnya delivery dari kurikulum itu tidak optimal. Penyampaian, kalau istilahnya sekarang bukan pengajaran, pembelajaran atau penyampaian kurikulum, tapi mengantarkan. Membuat anak learn how to learn, membuat anak belajar cara belajar. Nah, itu keberhasilan itu masih relatif. Ini biar sahabat Suara Metropolitan tahu, sudah berapa lama ini Kak berkecimpung dalam dunia pendidikan? Ya Alhamdulillah kalau dihitung dari sisi jumlah tahun sudah cukup lama ya, tahun
1997 itu CPNS di Oki Oke. di daerah, kemudian pindah ke salah satu sekolah unggul di Palembang Oke. tahun 99, kemudian kepala sekolah, tugas belajar. Oke. Ya dari 97 sampai sekarang udah puluhan tahun. Bulan tahun. Nah, sahabat Suara Metropolitan, beliau pernah menjadi guru, terus menjadi kepala SMA Negeri 4, terus diamanahkan menjadi kepala SMA Plus Negeri 17, terus juga merangkap menjadi kepala SMA Negeri 16, terus nyambung lagi ke Dinas Pendidikan Sumsel sebagai kasih kurikulum, sekarang diamanahkan di SMA 5. Pertanyaan saya ada hubungannya dengan hal ini, Kak. Ya. Apakah ruang lingkup sekolah mempengaruhi kompetensi guru dalam mengembangkan cara mengajar di sekolah terhadap peserta didik? Pengelolaannya lah. Betul, betul. Gimana, Kak? Tentu sangat berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi sangat tergantung kepada individu guru. Guru bisa mengambil hikmah dari kondisi sekolah enggak? Budaya apa yang ada di sekolah itu? Istilahnya school culture. Karena guru ini termasuk penentu, pengembang budaya di sekolah. Terutama budaya belajar, budaya disiplin, budaya prestasi. Kalau seorang guru tidak bisa mengambil hikmah atas keberadaannya di suatu sekolah, maka dia tidak akan menjadi siapa-siapa. Oke. Tapi kalau guru paham nilai-nilai yang ada di sekolah itu, added values yang ada di sekolah itu, maka guru akan kreatif dan inovatif. Itu tanpa dituntut. Apalagi dapat sekolah misalnya ke beberapa sekolah yang sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu kepala sekolahnya udah standar nasional. Tidak sembarangan. Itu kalau di Palembang ada berapa, Kak, sekolah penggerak? Ya maaf ngomong yang sudah intens diskusi kita dengan terus salah satunya SMA 18. Oke. Jadi kita yakin sekolah itu akan maju karena membuka diri, terus belajar. Dan mempengaruhi sekolah lain, memprovokasi sekolah lain untuk maju, untuk bergerak. Nah, sekolah penggerak ini hubungannya dengan guru, apakah guru juga harus meningkatkan kualitas atau memang tetap biasa saja gitu? Kalau guru ada istilah guru penggerak, ini juga diintervensi secara khusus. Oke. Tetapi sekali lagi juga tidak terlalu banyak. Bayangkan untuk menggerakkan 1.000 anak di sekolah, kalau gurunya sedikit ya tentu tidak seimbang. Artinya apa? Walaupun semua guru punya kesempatan sama untuk mengupgrade dan mengupdate diri, dan ini sudah suatu keharusan. Guru ini kan pembelajar sepanjang hayat ya, jadi harus mengupdate dan mengupgrade diri. Bayangkan kita akan mencetak, membangun SDM untuk 10-20 tahun yang akan datang. Guru sendiri produk usang. 10 tahun, 20 tahun lalu belajarnya, kuliahnya. Zaman kuliah dulu, guru waktu masih kuliah itu tidak belajar tentang kurikulum merdeka. Iya, benar. Maka adaptasinya sangat sulit. Benar. Oleh karena itu perlu muncul 1-2 guru penggerak, 1-2 kepala sekolah. Paling tidak dalam lingkup skill lah, lingkup kecil lah di sekolah yang bersangkutan ini bisa diprioritaskan untuk maju. Nah, harapan kita secara umum tentunya menggerakkan seluruh sumber daya yang ada. Nah, gini, Kak. Ya. Ini kan sekolah ya, lembaga pendidikan, baik swasta maupun negeri ini kan selalu bergerak dengan kemajuan teknologi. Sedangkan sama-sama tahulah beberapa kawan-kawan guru sekarang agak sulit mengikuti perkembangan teknologi. Sarannya gimana nih, Kak? Biar, mohon maaf nih guru-guru yang sudah, mohon maaf, para guru yang mau pensiun, terkadang kan agak sulit mengikuti perkembangan teknologi. Katakanlah ini juga sebenarnya suatu keniscayaan lah. Kalau guru udah senior ya harus kita ikhlaskan untuk istirahat. Allahu Akbar. Tidak mungkin dituntut lebih, nanti malah membuat para kepala sekolah susah hati. Mendorong guru, memaksa gurunya juga kewalahan kan. Dengan tuntutan itu akhirnya komunikasi itu agak terganggu kalau kita memaksa seseorang. Ada cara, yaitu dengan cara kolaborasi dengan guru-guru junior. Kolaborasi. Betul, kuncinya di situ. Anak-anak muda itu cepat sekali belajar IT, jago IT. Benar. Itu dimanfaatkan untuk membantu guru-guru senior. Guru senior harus tetap dihargai karena ada falsafah. Orang tua itu pernah muda, tapi orang muda belum pernah tua. Pengalaman yang tidak bisa dilawan. Benar. Jangan pernah melawan orang yang berpengalaman. Nah, IT ini kan ibarat pisau bermata dua ya, tergantung kita memanfaatkannya. Banyak anak jago IT malah terjebak pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, jadi hati-hati
harus sering diingatkan anak-anak pakai IT secara proporsional. Oke. Jangan sampai tergerus sikap moral anak-anak itu. Nah ini Kak, ini biasanya kan setiap hari guru ini, dulu saya masih ingat Kak, kita ada ajang dengan salah satu media pemilihan guru terfavorit. Favorit tahun 2004 oleh 2004. oleh salah satu surat kabar. Salah satu kabar. Di sini timbul polemik ini Kak. Betul. Ya, guru favorit ini guru yang bagaimana? Guru yang ideal ini guru yang bagaimana? Ya. Terkadang guru yang tegas, Ya. taat peraturan, keras dengan siswa, tidak terpilih. Ya. Sedangkan guru yang akrab dengan siswa, terkadang ya dalam hal pendekatannya baik, lebih dipilih oleh siswa. Sebenarnya kalau dari Kak Parmin sendiri, sosok guru ideal yang bisa juga difavoritkan siswa itu harusnya bagaimana sih? Nah, dalam hal ini harus hati-hati ya. Jangan sampai suatu program itu justru jadi bumerang, kontraproduktif dengan tujuan. Oke. Menghargai guru tidak bisa dengan cara-cara instan. Oke. Dengan indikator yang sederhana, memberi hadiah. Menghargai guru perlu dinilai dari sisi karakter siswa. Karakter siswa. Kuncinya di sana. Menilai guru adalah menilai karakter siswa sebagai subjek pembelajar yang dikelola oleh guru. Jadi ada sekolah yang memang punya keinginan untuk menghormati guru, mengangkat guru, tapi dengan cara-cara yang instan. Ya misalnya tadi ya, ditanya kepada murid, guru siapa yang kamu senangi nak? Tanpa indikator yang jelas ini bisa menjebak. Benar. Ketegasan, disiplin, kerja keras itu pahit. Ya. Kalau guru keras kepada siswa demi kedisiplinan, pasti dibenci oleh anak-anak. Sebaliknya yang dengan banyak humor, ya substansi nggak diperhatikan, anak-anak jadi terlena. Benar. Nah ini salah kaprah. Jangan-jangan sampai ada paradigma, kalau guru favorit, kayaknya guru MIPA, matematika itu jarang terpilih deh. Yang banyak guru seni budaya, bahasa Indonesia. Ya faktanya begitu. Untuk level pemikiran anak sampai di situlah. Oke. Jadi maksud saya kita harus hati-hati membudayakan sikap ilmiah. Salah satunya adalah kejujuran. Jadi salah satu sikap ilmiah itu jujur. Jangan mengajak anak berdasarkan selera yang tidak berdasar. Okay. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghargai guru, terutama dengan menganalisa kebutuhan guru apa sih. Kenyamanan psikologis guru di sekolah itu apa sih misalnya? Apakah kalau guru di sekolah tiap hari mondar-mandir ngajar itu udah dinilai kegiatan rutin yang baik? Belum tentu. Karena bisa jadi kata orang ada yang juga yang mengharapkan sebenarnya kelas itu nggak perlu guru pintar, tapi perlu guru yang bisa membahagiakan kelas itu. Oke. Nah ini tidak sepenuhnya benar. Pintar itu harus bagi seorang guru ya. Membuat suasana nyaman kondusif di kelas juga kewajiban. Jadi mesti dimix dari berbagai kompetensi tadi. Oke. Tapi saya bicaranya bukan kompetisi ya, tapi pemilihan guru favorit tetap hal yang baik kan? Betul dari satu sisi. Dari satu sisi ya, untuk memberi motivasi kepada guru untuk saya sama-sama mengetahui bagaimana yang favorit. Tapi bukan menjadi salah satu tolak ukur kalau guru itu jadi guru yang terbaik. Jadi tidak ada kaitan langsung dengan kompetensi biasanya. Ya. Itu masalah rasa suka, rasa empati, simpati begitu. Cenderung ke emosional. Bukan indikator ilmiah seorang guru profesional. Nah ini saya menyoroti Kak, karena saya pernah juga menjadi guru. Ada sekarang ini tuntutan bagaimana seorang guru itu lebih mementingkan pendidikan karakter. Karena banyak yang mengatakan pendidikan karakter anak lebih banyak didapatkan di sekolah dibandingkan di rumah. Nah pendidikan karakter yang bisa dilakukan guru untuk menimbulkan karakter siswa yang baik di masyarakat, di keluarga maupun di sekolah, itu bagaimana? Jadi paling tidak ada 5 dimensi yang harus dikembangkan dari seorang siswa. Yang pertama tentu dimensi spiritual. Spiritual. Yang kedua dimensi sosial emosional. Yang berikutnya jasmani dan tentu intelektual. Apa gunanya kalau anak itu karakternya bagus tapi pengetahuannya tidak luas? Iya, benar. Oke, anak beriman, alim, tapi tidak punya wawasan. Kita akan kalah berkompetisi. Jadi, kelima dimensi itu minimal, itu harus dikembangkan secara holistik. Pemahaman guru tentang ini juga harus perlu diupdate, di-upgrade.
Oke. Jangan sampai hanya mengutamakan kecerdasan ke intelektual akademik, terus anak kita akan tidak punya harga diri, tidak punya rasa sosial, rasa empati, simpati ke orang lain, jasmaninya kurang sehat, ibadahnya kurang, ini juga tidak lengkap ya, kurang sempurna. Oke. Nah sekarang ini Kak, saya mau menyoroti tentang sekarang kan bukan hanya sekolah negeri tapi sekolah swasta juga bersaingannya ketat. Ya. Dari segi prestasi maupun yang lainnya. Termasuk, mohon izin sahabat suara metropolitan, saya mengatakan sekarang lagi berlomba-lomba untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Walaupun mungkin tidak terlalu bersinggungan langsung, tapi fasilitas ini menarik perhatian masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di situ. Keseimbangan antara fasilitas pendidikan dengan pendidikan yang diberikan ke anak, itu harusnya seperti apa, Kak? Yang prioritas mewarnai sikap anak itu dari sisi program sebenarnya. Program unggulan di suatu sekolah. Sarana memang penting, tapi yang berkaitan langsung dengan sumber belajar. Misalnya fasilitas perpustakaan, laboratorium, yang menyangkut langsung kebutuhan anak. Tidak yang bersifat aksesoris. Dan sarana itu kalau ada dana, ya insya Allah bisa direalisasikan. Tapi membangun karakter, membangun budaya sekolah, menyiapkan program unggulan sesuai kebutuhan sekolah, yang populer dalam kurikulum Merdeka itu, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau layanan ini tidak dipenuhi oleh sekolah, ini tidak optimal. Tapi Kak Parmen mengakui tidak, kalau fasilitas yang baik kayak ruangan ber-AC, ada lift, ada laboratorium lengkap, itu bisa menjadi salah satu penunjang pendidikan yang akan lebih baik. Oh, banyak kajian yang menyatakan begitu, tapi mari kita lihat banyak sekolah sederhana yang kualitasnya juga tidak kalah. Yang fasilitasnya biasa saja. Sekolah sederhana, gurunya juga minim gitu ya. Tapi dia punya budaya berprestasi, budaya disiplin, konsisten terhadap aturan, kemajuan sekolah. Itu juga banyak sekolah yang maju. Saya boleh tidak menyebutkan satu sekolah contoh? Ya, terutama di daerah seberang lah ya. Oh, di daerah yang bukan di Palembang? Ya, Oke. Di Jawa lah gitu di ya. Jawa gitu ya. Kita ketemu sekolah-sekolah yang sederhana tapi menanamkan budaya-budaya keunggulan yang banyak. Apa budaya unggul mereka? Pendidikan karakter kah? Atau nilai akademik? Paling tiga hal ya, disiplin, konsistensi, dan kejujuran. Okay. Integritas lebih luas, tapi bagian dari integritas yang penting adalah berprestasi. Okay. Punya integritas itu berarti guru siswa berprestasi. Okay. Lebih banyak ke soft skill ya, kemampuan leadership, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, membangun itu. Okay. Karena itu yang akan kekal. Okay. Kalau ilmu bisa hilang, keterampilan bisa melemah ya. Okay. Tapi kekuatan mental, spiritual, kekuatan soft skill itu, karakter itu tidak akan lengkap, tidak akan kurang. Ini Kak, sebagai mantan dari beberapa kepala sekolah unggulan ya, dan insya Allah semoga diamanahkan kembali, saya mau nanya satu hal. Nilai akademik dengan nilai non-akademik. Ini kan kadang beberapa sekolah, mohon izin nih Kak ya, mohon izin kawan-kawan dari pihak sekolah, terkadang tidak terlalu seimbang untuk menyorotinya. Lebih condong ke nilai akademik. Ini juga pemahaman yang salah kaprah bahwa kompetensi itu tiga dimensi psikomotor, kognitif, maupun afektif itu tidak bisa dipisah-pisah. Nah, itu kesatuan holistik, gambaran utuh dari hasil pembelajaran. Jadi jangan dipecah-pecah. Itu kalau dipisah-pisah udah membacanya saja udah salah. Tidak mungkin memisahkan manusia itu sebagai individu yang kompetensinya psikomotor gini keterampilannya, sikapnya begini, pengetahuannya begini, itu nggak bisa. Dia akan tergambar secara utuh, kesatuan yang utuh pada diri pribadi seorang manusia. Jadi sangat kompleks itu. Jadi kita jangan menilai seseorang psikomotornya begini nih, maka logikanya pengetahuannya begini, atau sebaliknya. Akademik rendah berarti non akademiknya mungkin bagus, itu tidak bisa begitu, tidak bisa hitam putih begitu ya. Nah, ini di penghujung podcast saya mau menanyakan, saya pernah mendapat pernyataan dari Kak Parmin nih. Kalau penyusunan visi dan misi sekolah itu harus melibatkan semua warga sekolah. Siswa, guru, pegawai, pengawas sekolah, orang tua siswa, atau komite sekolah, bahkan para stakeholder. Seberapa penting melibatkan, atau malah bikin, mohon maaf nih dalam kata Palembang nih,
Jangan-jangan meringankan nanti kalau melibatkan banyak orang. Kenapa harus seperti itu, Kak? Jadi konsepnya begini ya. Ya. Visi sekolah yang tidak berakar pada warga sekolah tidak punya kekuatan. Oke. Semua warga sekolah harus merasa punya kontribusi terhadap visi. Hmm. Kalau mereka tidak dilibatkan, mereka cuek dengan visi itu. Hafal saja tidak, apalagi memahami, melaksanakan. Oke. Jadi akarnya tidak kuat dalam sekolah itu. Kekuatan visi pada warga sekolah, semua bertanggung jawab, semua dilibatkan, semua bisa membantu berprestasi. Jangan kepala sekolah sendiri, nanti cuekin warga sekolah. Silakanlah visi kamu sendiri, jalankan sendiri. Ini kelemahan yang sangat fatal, sangat nyata. Berarti kepala sekolah harus membuka ruang juga. Ya, dan ini kemarin udah dimulai salah satu sekolah di negeri Kota Palembang. Saya salut karena diskusi lama dan kritis, semua siswa dilibatkan. Oke. Hasilnya? Ya mungkin dalam proses sekarang refleksi. Oke. Karena tidak mudah itu menyusun visi. Nanti visi kemana, programnya kemana, pelaksanaannya kemana. Akibat tidak mengakar ke warga sekolah. Benar-benar. Jadi konsepnya harus mencengkeram dalam kuat di sekolah. Ini ada stakeholder, ada siswa, ada guru, ada komite, ada alumni. Semua bertanggung jawab. Kalau ini udah kuat, maka insya Allah menggerakkannya ini. Jadi harusnya dari bottom up ya, dari. Ya. Oke. Ya bottom up, ya top up. Atas bawah, bawah atas lah. Kiri kanan semua. Itu kan metodenya. Kalau untuk komunikasi dengan dinas pendidikan atau pihak-pihak pemerintah terkait, Ya, sebenarnya sekolah ini sebenarnya. kewajiban distrik ini maaf ngomong. Kewajiban distrik merangkul. Karena masalah distrik itu di sekolah. Mutu distrik, mutu sekolah. Saya pernah sarankan dulu, Oke. Pak Kabid kalau mau maju sekolah mudah. Pak Kabid ngantor di sekolah itu, 1 minggu ngantor di situ. Pasti sekolah itu bersih, rapi. Jadi harus dirangkul, mereka harus didengar, ya, para guru, para sekolah. Didengar oleh para pejabat, para pengambil kebijakan. Waduh, saya itu luar biasa itu, Kak. itu bisa banyak bahan. Oke. Jadi saya dapat judul ini jadi mutu pendidikan di Sumsel ditentukan di sekolah. Ya kalau distrik bisanya apa? Oke. Distrik itu masalah kebijakan, masalah pengelolaan pendana. Tapi KBM itu dalam kelas. Dalam kelas. KBM itu penentunya guru. Oke. Ajak ngomong guru, dipetakan guru. Ini distribusi saja harus diurus, apalagi kompetensi. Oke. Nah, bagaimana guru penuh keyakinan, penuh percaya diri. Nah, ciri orang percaya diri itu kalau saya misalnya, saya akan percaya diri kalau otak saya ada isi, ada Oke. pengetahuan, wawasan yang luas. Nah, guru-guru kita harus di-upgrade dan update. Kita ini akan menciptakan sekian puluh tahun generasi pemimpin bangsa itu. Kalau kita tidak upgrade dan update ilmu ini bahaya. Oke. Baik, Kak Parmin, sebagai closing statement, saya mohon Kak Parmin sebagai pemerhati pendidikan, yuk beri ujangan kepada guru-guru bagaimana meningkatkan kompetensi di dunia pendidikan yang kondisinya lagi saat ini. Silakan, Kak. Monggo. Mohon maaf, menurut saya kan kita tidak menafikan prestasi yang udah banyak beberapa sekolah, beberapa guru. Jadi guru ini kritik sekaligus kepada saya sendiri karena guru ini pejuang, penentu masa depan bangsa. Jadi yang tahu kekurangan dan kelebihan guru juga guru sendiri. Tanpa saya mengajak, tanpa saya seolah-olah menggurui, ya refleksi diri saja. Sering banyak-banyak autokritik. Banyak-banyak belajar, itu saja. Tentu kita juga harus menyesuaikan dengan budaya di sekolah kita ya. Aturan salah satu keunggulan itu salah satu ciri keunggulannya itu adalah tidak terlalu banyak aturan. Nah, sekolah bagus itu tidak terlalu banyak kekangan. Nah, guru beri kemerdekaan. Guru dengar aspirasinya dengan. Guru kreasi kita beri kesempatan seluas-luasnya. Kita beri keikhlasan untuk anak-anak muda, guru-guru muda supaya lebih maju. Dengan tadi tidak meninggalkan yang senior. Nah, kalau harmoni ada kolaborasi ini ada difasilitasi ya, harmonisasi antara guru dimanapun guru berada, kemudian difasilitasi oleh pemerintah, ini akan jadi kekuatan yang luar biasa. Amin. Nah, kita kadang-kadang kurang mempercayai, memberi kewajiban, tanggung jawab ke orang lain. Kalau mereka kita beri kesempatan anak-anak muda, guru-guru muda ini juga yang lain lah, itu akan
diemban tanggung jawab itu sedemikian rupa, dan kita harus yakin mereka akan lebih sukses dari kita. Amin. Jadi indikator pelak sukses kalau stafnya lebih sukses, wakilnya lebih maju, gurunya lebih maju. Oke. Terima kasih Kak Parmin. Terima kasih. Baik sahabat Suara Metropolitan, saya tutup. Sekali lagi, selamat Hari Guru. Semoga para guru terus berjuang dan jadilah selalu pahlawan pendidikan, karena anak-anak masa depannya ada di tangan kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Ingat, Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.